Assalamualaikum teman-teman. Hari ini, Hanza, Mama, dan Papa berkunjung ke salah satu gedung bersejarah di Semarang. Apa nama tempat itu? Ria bener banget, Lawang Sewu. Hanza dan Mama pada tahun 2015 pernah berkunjung ke sini. Pada saat itu, masuk ke Lawang Sewu tidak berbayar alias gratis. Ternyata tahun 2022 mulai diberlakukan adanya tiket masuk 10.000 untuk anak-anak, 20.000 untuk dewasa. Menuju ruang pemeriksaan tiket, kami bertemu tour guide yang menawarkan jasanya. Pakai itu Pak, yang ke bawah tanah itu. Tour guide ya biar tahu cerita Oh iya sejarahnya. Pak. Ya Bapak bercerita nanti saya ngerekam. Iya. Kita posisinya ada di ujung gedung ini di bagian sebelah sana ya. Nanti kita ajak keliling ke semuanya mana yang bisa. Tentunya perkenalkan Bu, nama saya Mus Mujiono Ibu ya, selaku lokal guide Lawang Sewu ya. Kami dari HPI Ibu untuk diperbantukan di Lawang Sewu untuk menjelaskan tentang sejarah Lawang Sewu tentunya Bu ya. Baik, kita langsung aja mengenai sejarahnya. Sebelumnya kalau boleh tahu dari mana Bapak? Dari Sidoarjo. Dari Sidoarjo Ibu ya. Jawa Timur. Jawa Timur ya. Ya, enggak apa-apa. Ya baik Ibu. Jadi gedung Lawang Sewu ini juga merupakan heritage atau bangunan tua yang dibangun oleh pemerintah Belanda pada tahun 1904, selesai tahun 1907. 3 tahun Ibu untuk bangunnya. Dibangun difungsikan sebagai kantor jawatan kereta api atau kantor keadministrasian kereta api se-Indonesia, Pak. Bukan se-Jawa Tengah tapi se-Indonesia. Jadi Gedung Lawang Sewu ini merupakan kantor pusatnya perkereta apian di Indonesia ya. Nah, kenapa Gedung Lawang Sewu ini dibangun di Semarang, Ibu? Karena mengingat cikal bakal perkeretaapian di Indonesia awal mulai dari Semarang, Ibu. Semarang, Solo, kemudian Solo Jogja, kemudian Semarang Juwana, daerah Demak, Jepara, Kudus, Patin Juwana Ibu ya, khususnya daerah Jawa Tengah. Nah, kemudian perkembangan jalur kereta api dari Jawa Tengah melebar ke Jawa Timur, Jawa Barat. Inilah Ibu ya, nama sebutan orang Jawa karena gedungnya sendiri mempunyai nominal pintu yang banyak atau mempunyai jumlah pintu yang banyak sehingga disebutnya Lawang Sewu. Kalau boleh tahu jumlah lawang pintunya itu berapa? Ya, sebetulnya jumlahnya hanya 928 daun pintu Ibu. Itu jumlah totalnya ya, kesemuanya. Daun pintunya Pak ya, bukan gawang kosennya ya. Kalau gawang kosennya 425 gawang kosen ya. Kesemuanya. Kayak itu berarti 1, 2 gitu Pak ya? Nah, itu dihitung 4 Bu karena itu Oh, daun 4. pintunya lipat terus kemudian di bagian dalamnya ada pintu slidingnya lagi Pak. Pak, ya, jadi orang Jawa kalau bilang pintu itu daun pintunya. Iya, pintu. Jadi kalau yang kita hitung daun pintunya itu mencapai 928 daun pintu. Nah, semacam. Karena saking banyaknya sehingga disebutnya Lawang Sewu. Nama aslinya daripada gedung ini yaitu Gedung NIS atau NIS. NIS perpanjangan Nederland Indisch Spoorweg Maskapai. Maskapai itu perusahaan jalur kereta api India Belanda itu. Nah, itu saya potong. Jadi di halaman depan Lawang Sewu ini dulu pernah terjadi pertempuran hebat antara Jepang sama pemuda Pancasila di bagian depan Lawang Sewu. Jadi setiap tanggal 14 Oktober sudah lewat, itu di sini ada peringatan pertempuran Pak.
Ya, nah, semacam itu. Nah, terus kemudian gedung Lawang Sewu ini mempunyai menara 2 ini Adik. Ini fungsinya untuk water tank atau penampungan air bersih ya. Nah, ini yang berkapasitas 40.000 liter. Airnya diambil dari sumur bornya di bagian sebelah sini nih. Nah, ini dinaikkan ke menara pakai diesel, kemudian didistributorkan atau disalurkan ke setiap ruangan-ruangan, karena dulu di ruangan itu banyak wastafel untuk fasilitas. Untuk ruangan kepala kantornya sendiri di mana? Kepala kantornya sendiri di sini Pak, di tengah menara ini, ya, di belakang bendera ini. Nah itu. Jadi ceritanya Tugu Muda ini dulu namanya bukan Tugu Muda Ibu, ini namanya Taman William, Taman Raja Belanda Pak. Nah kemudian terjadi insiden pertempuran, kemudian di sini dikasih prasasti Tugu Muda sehingga taman ini menjadi Taman Tugu Muda. Nah semacam itu Pak. Jadi Lawang Sewu ini zaman dulu ini tempatnya persis ada di pintu gerbang Jawa Tengah bagian barat Pak. Zaman dulu ya, belum ada perkembangan wilayah itu ya. Kalau dari arah Jakarta mau ke Surabaya, mau ke Solo, lewatnya depan Lawang Sewu semua Pak. Sebelum ada jalan alternatif selatan. Kalau sekarang kan lewat Purwakarta bisa, tapi dulu lewatnya Lawang Sewu semuanya. Oke, mungkin untuk selanjutnya kita bisa. Jadi batu-bata merah disusun kelompok atau olah ada jalannya. Nanti kalau ditembus dia akan mudah lepas ke atas, tapi kalau diinjak dia akan saling melapak. Nah seperti itu. Tapi beda sama gedung yang satunya Pak. Nanti yang gedung satunya sudah pakai cor. Ya, ini udara itu sebetulnya Bu. Karena tempo dulu belum ada AC, jadi AC-nya pakai AC alam, AC buatan. Jadi selain untuk dibangun banyak pintu, banyak jendela, kemudian di bagian bawah gedung ini juga mempunyai basement, bawah tanah ya. Basement itu fungsinya sebagai drainase, resapan air hujan. Nanti air hujannya akan tersimpan di sana yang nanti akan menimbulkan udara dingin sehingga ruangannya akan lembab adem itu. Nah semacam itu ya. Nah itu ada pemisah ruangan. Di dalamnya itu ada lemari box yang sudah terbuka semuanya. Jadi diperkirakan ini ruang brankas atau untuk tempat menyimpan dokumentasi atau dokumen atau apa itu uang gitu. Jadi ornamen, tapi ornamen ini bukan ornamen biasa, tapi itu mempunyai filosofi Pak. Filosofinya melambangkan kejayaan pemerintah Belanda pada waktu itu. Karena pemerintah Belanda pada saat menguasai hasil bumi di Jawa itu sangat kaya raya. Jadi kalau kita foto di sini bisa Pak. Nah mungkin di bagian lainnya atau sini tidak. Sini memang ditutup apa itu? Nah ini fungsi ditutup Pak, karena semua akses menuju ke lantai 2 ditutup karena tidak untuk kunjungan umum Pak. Jadi dari pihak pengelolanya untuk mengantisipasi kerusakan ya. Bukannya kalau ada acara-acara tertentu saja Pak. Oh. Purwodadi Pak, tahun 1868 mulai dibangunnya jalur kereta api. Ya, ini baru mendapatkan kilometer 25 km yang nantinya menuju ke Solo. Belum nyampe Solo. Setelah Semarang Solo selesai, kemudian Solo Yogyakarta. Jadi semua menuju ke kerajaan dulu. Nah ini waktu bangun jalur kereta api, orang-orang kita suruh kumpulin tanah yang nantinya untuk jalan masuk. Ada anak panah ke situ toh. Ya, mari masuk gang ya. Kalau di Aceh itu namanya lorong. Menuju ruang bawah tanah, area yang selama ini membuat Mama penasaran. Ini
menampung air, tapi kalau di sana meresap di pasir dan bebatuan, Pak. Ada tangganya ya Pak ya? Ya, Ada tangganya ini ya? ini dulu ya ada tangganya begitu bekas pegangan anak banteng. Oh, Cuma udah dilepas. Jadi sepanjang gedung ini ada di bawahnya itu ada ruangan kosong berair gelap. Ya. Nah ini fungsi utamanya sebagai ini dulu lampu mungkin, lampu mungkin. Bapak pernah masuk ke dalam situ Pak? Karena Bu, kalau dulu kan sebelum tahun 2014 kan untuk kunjungan juga Bu. Jadi baru kalau berkunjung di sana pakai senter sama sepatu boot karena di sana ada air. Kalau airnya banjir ya disedot pakai diesel. Sampai berapa kilo Pak itu Pak? Ya? Sampai berapa kilo jauhnya muter gini? Ya sepanjang gedung ini aja. Oh, gedung ini aja ya? Iya, gedung ini aja. Nah itu ada tulisan gebot. Gebot itu artinya didirikan atau dibangun. Sayangnya, sejak tahun 2014 ruang bawah tanah ini ditutup untuk wisatawan demi keamanan. It's time to take a photo. Dengan merogoh kocek sebesar Rp75.000 per kostum. Kita bisa pilih mau kostum Belanda, Jawa, atau Jepang. Kanza sengaja pilih kostum Belanda. Bukannya tidak cinta tanah kelahiran, tapi kalau kostum Jawa, di rumah sudah punya dan sudah sering foto pakai kostum Jawa. Usai berganti kostum, siap-siap sesi pemotretan.